Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Samri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan pesanan hatinya untukmu. Teman-teman, hari ini kita santai sahaja dan kita akan mencari tahu apakah pesanan-pesanan hati yang ingin disampaikan si dia ke kamu saat ini. Seperti biasa, readingan ini adalah untuk semua jenis hubungan dan ini adalah general reading yang bersifat timeless. Teman-teman, ini adalah bacaan umum ya. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi readingan ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita akan terus ke pembacaan hari ini ya. Baik teman-teman, kita lihatkan bagaimanakah energi dia saat ini, seseorang yang sedang kamu fokuskan di fikiran kamu saat ini. Kita dengarkan ya pesanan-pesanan hati daripada si dia saat ini. Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini? Wow, teman-teman, di sini kita ada miracle ya. Keajaiban. Baik teman-teman, saya tidak tahu apa yang sedang berlaku ya di dalam hubungan kamu dan dia. Yang pasti seseorang ini seolah-olah mengharapkan kepada sebuah keajaiban di dalam hubungan ini yang menunjukkan dengan jelas ya. Daripada kad pertama sahaja, jika seseorang mengharapkan keajaiban dalam sebuah hubungan, maka dengan jelas kelihatan ya, mungkin hubungan ini agak sukar untuk diteruskan atau dijalankan. Atau dalam erti kata lain ya, banyak halangan dan rintangan di dalam hubungan ini sehingga seseorang ini bertindak ya, memasrahkan kepada sebuah keajaiban. Masih berharap, masih mendoakan dan masih mengharapkan kepada sebuah keajaiban yang akan berlaku di dalam hubungan ini. Kita lihat lagi ya. Di sini kita ada balance. Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang agak balance emosinya. Saya merasakan orang ini adalah orang yang bijaksana dan dia sangat suka ya berbuat baik dengan orang di sekelilingnya. Tapi ada kalanya teman-teman ya, orang ini kadang-kalanya menjengkelkan. Menjengkelkan dari segi apa tu teman-teman? Ada kalanya dia tidak berterus terang ya, mungkin tidak dapat mengekspresikan diri dia dengan baik dan menyebabkan hilangnya keseimbangan ini dengan orang di sekelilingnya. Ada kalanya saya merasakan bukan saja dalam hubungan, ada kalanya dengan rakan-rakan dia juga ya, hilang keseimbangan ini yang menyebabkan orang-orang di sekelilingnya agak sukar memahami perangai ataupun kelakuan si dia ini. Tetapi dari jiwanya, dia merasakan dia mengimbangi. Dia cuba please everyone ya, cuba berbaik dengan semua orang di sekeliling, cuba memberikan penjelasan. Tetapi saya menarik daripada kad ini teman-teman, orang ini agak sukar mengekspresikan perasaannya. Seperti seorang introvert teman-teman ya. Kita lihatkan lagi ya. Bagaimanakah kondisi perasaan dia saat ini? Dan energinya ya. Wow, di sini kita ada grief teman-teman. Seseorang ini sedang susah hati teman-teman ya. Mungkin ada sesuatu yang berlaku yang merunsingkan fikiran dia ya. Mengalami kerunsingan ataupun kegalauan fikiran ya. Saya merasakan orang ini tidak begitu gembira ya di tempat kerja ataupun di dalam kehidupan sehariannya. Jika dia menjalankan bisnes sendiri, saya menangkap energi seperti ada perkara yang tidak berlaku ya, sesuai dengan harapan si dia. Maksudnya apa yang diharapkan itu tidak terjadi dan ini membuatkan dia sangat susah hati ya, dan juga agak susah hati dalam keadaan hubungan dia dan kamu saat ini. I don't know, mungkin ada yang menjarakkan diri dari satu sama lain.
Seolah-olah orang ini sedang ditinggalkan kesunyian, kesepian saat ini. Dia merasakan begitu sepi, teman-teman. Tetapi adakah dia memikirkan kamu di sini? Ya. Saya melihatkan ada kesetiaan, ya. Masih ada kesetiaan kepada kamu di sini. Dengan jelas, ya, teman-teman. Baik, kita lihat lagi, ya. Enlightenment. Dalam keadaan sepinya si dia di sini, dia seolah-olah menemukan satu pencerahan rohani, ya, di dalam jiwanya. Seperti banyak merenung dan mendapatkan pencerahan, teman-teman. Orang ini, ya, teman-teman, ya, dia sedang confused, sedang dalam kebingungan. Dia seolah-olah ingin mencari tahu, ya, apakah yang sedang berlaku. Ataupun dengan lebih tepat lagi, apa yang telah dia lakukan. Dia sedar dia tidak melakukan beberapa perkara dengan baik. Dan kini, apabila sudah mendapatkan pencerahan rohani, introspeksi diri, dia merasakan ada banyak perkara yang harus dia betulkan di sini. Dia sedar dia harus memperbetulkan beberapa perkara, tetapi dia dalam state kebingungan, ya, tidak tahu bagaimana untuk melakukan itu. Dan apabila dalam keadaan begini, orang ini susah hati, ya, runsing. Baik, teman-teman, kita lihat lagi di sini, ya. Impartiality, ya, teman-teman. Orang ini, ya, teman-teman, ya, dia cuba bersikap adil. Seperti card balance tadi, dia cuba bersikap adil dengan kamu. Saya menangkap energi seperti ini yang harus saya beritahu kamu, ya, teman-teman. Beberapa di antara si dia ini mungkin sudah ada keinginan untuk memasrahkan hubungan ini. Maksudnya apa, teman-teman? Dia tidak mahu meneruskan hubungan ini dengan kamu. Saya merasakan ini merupakan salah satu pesan, ya, daripada hatinya si dia saat ini. Maaf, ya, teman-teman, ya, apabila saya menangkap energi ini, saya harus beritahu secara jujur, ya. Beberapa di antara dia, walaupun ini kini kita baru di tahap pertama, ya, kita hanya mencekkan sahaja energi dia, tapi saya sudah menangkap seolah-olah beberapa di antara si dia sudah bertegas supaya tidak meneruskan hubungan ini dengan kamu. Maksudnya dia ingin berundur, ataupun ada yang sudah berundur, ya. Kerana apa, teman-teman? Kerana dia ingin bersikap adil dengan kamu. Dia merasakan dia tidak seharusnya menyakiti kamu kerana dia menyedari kamu adalah orang yang baik. Dan dia sedar dia tidak harus mempermainkan perasaan kamu atau memperlekehkan perasaan kamu di sini. Maka untuk bertindak adil, dia bertindak untuk meninggalkan hubungan ini. Teman-teman, secara jujur, ya, beberapa antara dia di sini saya merasakan dengan kuat, ya, walaupun daripada kad energi dia sahaja sudah menangkap, ya, dia dalam proses memasrahkan, meninggalkan hubungan ini. Dengan lebih tepat lagi, ya, beberapa, teman-teman, ya, mungkin bukan semua, beberapa di antara dia sudah cuba dan kini benar-benar ingin memasrahkan hubungan ini, ya, melepaskan kamu kerana dia ingin bersikap adil. Beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan pasangan orang, atau dia mungkin mempunyai pasangan, atau kamu yang mempunyai pasangan. Maka orang ini merasakan, ya, dia harus bersikap adil, tidak berat sebelah. Maksudnya adil dengan pasangan sahnya dan adil dengan kamu. Saya bagi contoh, ya, atau kamu yang memiliki pasangan, maka perlu adil, ya, tidak berat sebelah, ya, kena bagi sama rata. Seolah-olah emosi itu diberikan sama rata. Dan saya merasakan dengan kuat, teman-teman, ya, orang ini telah menemukan titik pencerahan dan ingin bertindak untuk berundur. Saya merasakan ini paling penting yang harus kamu dengar di sini, ya. Ini salah satu daripada pesanan hati dia saat ini. Teman-teman, jika bacaan itu baik, saya akan sampaikan. Jika bacaan itu seperti ini, saya juga harus sampaikan dengan jujur. Saya tidak boleh menukar apa yang saya serap di sini, teman-teman. Saya merasakan itu tidak adil, ya. Teman-teman, kamu jangan emosi. Just relax. Tarik nafas, tenangkan fikiran. Sit back and relax. Let me do the hard work. Saya akan melakukan tugas saya di sini. Kamu tenang sahaja. Ini hanya pencerahan-pencerahan yang dapat kita tarik daripada pembacaan kad. Titik ataupun kata putusnya tidak terletak pada taburan kad ini. Kata putus itu terletak di tangan Tuhan. Baik, teman-teman, ini hanyalah pencerahan yang akan kamu dapat daripada pembacaan hari ini. Kamu tenang sahaja, teman-teman, relax, ya. Jangan ada yang beremosi, ya, frustasi. Guys, relax your mind. I am here trying to help you.
Kita akan berusaha ya, dan saya akan berusaha membacakan ya. Kamu tenang saja. Baik, kita lihat lagi teman-teman. Yang penting jangan beremosi. Wow, teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya, salah satu pesanan dia kepada kamu saat ini, saya merasakan ya, ada yang kurang sihat. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu sudah lama tidak mengabari satu sama lain ya. Sama ada hubungan ini single with single, ataupun single parents dengan single yang lain, ataupun single parents with single parents, mungkin yang ada berpasangan. Apapun itu, orang ini teman-teman sedang sakit. Ya, beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang keadaan kondisi kesihatannya tidak begitu baik. Teman-teman, waktu sakitnya teman-teman ya, mungkin orang ini kehilangannya, mungkin dia seorang anak yatim piatu ya. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sudah kehilangan kedua-dua sosok ibu bapanya. Dan apabila dia sakit dan tidak menerima kabar dari kamu, kamu lihat di sini ya. Wow, teman-teman, bulu roma saya sudah mulai naik ya. Selalunya begini ya, kalau ada energi seperti ini ya. Saya melihatkan dia tidak keseorangan di sini ya. Leluhur ataupun ibu bapanya ya, sosok ibu bapanya seolah-olah sering ya bersebelahan dengan dia, memerhatikan dia. Dia seolah-olah mengimajinasi ya, ada orang yang akan merawat dia seperti kamu. Dan keadaan kesihatan beberapa dia di sini tidak begitu baik, teman-teman. Dan saya merasakan ada salah faham antara kamu dan dia di sini ya. Mungkin di dalam fikiran kamu orang ini baik-baik saja. Ya, ego tidak mahu mengabari kamu. Kamu diam, dia juga diam. Dan dia tidak mahu mengabari kamu di sini membuatkan kamu sangat frustasi. Tetapi sebenarnya, kondisi sebenarnya orang ini mungkin tidak sihat, teman-teman. Banyak ya kerunsingan di dalam fikiran dia saat ini. Bukan saja terfokus kepada hubungan, malah juga memikirkan keadaan kehidupan seharian dia, pembaikan kehidupan dia, kerjaya dan sebagainya. Orang ini banyak memasrahkan kepada alam semesta dan doa-doa dia, mengharapkan kepada sebuah keajaiban yang akan terjadi. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada bittersweet ya. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sudah agak mempunyai banyak pengalaman ya, pahit manis dalam kehidupan, dan saya merasakan beberapa di antara kamu sebahagian kecil berdiri dengan orang yang agak muda atau sama umur, atau ada perbezaan umur yang sangat ketara. Dan sebahagian besar yang lain berdiri dengan seseorang yang sudah agak berusia di sini ya, late 30s, 40s and above ya, atas 40 tahun dan dan sebagainya, 50 ke atas dan sebagainya. Dan saya merasakan teman-teman ya, seperti biasa ya, orang ini sangat ego teman-teman ya. Sama ada kamu sudah penat mendengar semua ini ya, kamu berdiri dengan seseorang yang sangat bangga akan diri dia ya, mempunyai keegoan yang tinggi, keegoan yang sangat luar biasa, dan tidak mahu menunjukkan ya yang dia memerlukan kamu saat ini. Dan saya telah menarik ya daripada energi dia sahaja teman-teman ya, orang ini memerlukan perhatian kamu. Walaupun dia terpaksa melepaskan kamu dalam hubungan ini, kerana dia merasakan hubungan ini tidak akan ada penghasilan yang baik, ataupun tidak ada kesudahan yang baik untuk kamu dan dia di sini, dan dia tidak mahu menyakiti kamu dengan lebih lanjut. Baik teman-teman, apapun itu, kita lihatkan kondisi hubungan kamu dan dia saat ini ya, yang menyebabkan dia begitu galau ya, begitu kerunsingan fikiran yang teramat sangat ya, sehingga begitu sedih dan jatuh sakit. Kita lihatkan lagi ya. Saya merasakan orang ini pergi dalam keadaan yang sangat berat hati. Bukan kerana dia ingin meninggalkan kamu, tidak begitu, tetapi kerana no choice, tidak diberikan pilihan. Itu yang saya tarik dengan sangat kuat di sini ya. Given no choice ya, terpaksa berundur. Dan dia mahu bertindak adil. Tidak mahu lagi menyakiti kamu ya. Jika dia terus-terusan ya menghubungi kamu, seolah-olah memberikan kamu sebuah harapan, dan dia tidak mahu itu ya. Tetapi saya tidak tahu mengapa ya teman-teman ya, walaupun dia bersedia memasrahkan dan meninggalkan kamu, ada sesuatu di hatinya yang berharap ya, masih berharap ya, yang kamu tidak meninggalkan dia. Seperti begini teman-teman, cara mudah untuk saya sampaikan ya, dia mungkin give up, tetapi hatinya tidak, dan dia tidak mahu kamu putus asa, give up on this relationship seperti dia. Saya harap jelas ya teman-teman. Kita lihatkan kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Not today. Teman-teman, kamu berdiri, beberapa di antara kamu ya, berdiri dengan orang yang sangat
terfokus dengan kehidupan dia. Sangat terfokus dengan kerjaya dan kehidupan dia. Dan dia sering stres. Dan kadang-kalanya orang ini ya, dia tidak tahu bagaimana untuk how to say this. Dia tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan stres dia ya. Dia tidak tahu mengendalikannya. Dan cara terbaik untuk dia kendalikan stres ini, dia mendiamkan diri. Bersikap acuh tidak acuh ya. Teman-teman, orang ini ya masih tergoda, sangat-sangat tergoda dengan kamu, dan dia adalah orang yang sangat diminati ramai. Dia mempunyai daya ataupun aura penarik yang sangat baik. Ramai orang yang meminati dia di luar sana. Saya bukan katakan dia seorang yang sangat handsome ataupun seorang yang sangat-sangat cantik, tetapi dia mempunyai daya penarik. Daya penarik seperti apa, teman-teman? Bersikap misterius, tidak banyak berbicara. Ini akan membuatkan orang lain di sekeliling si dia penasaran. Orang seperti ini ya, yang kurang berbicara, bijaksana ya, lebih menggunakan logikanya, akan menarik orang dengan sangat mudah. Dan saya tidak tahu mengapa, teman-teman ya, dari sudut yang lain dia juga merasakan kamu ini banyak peminat. Ramai yang meminati kamu ya. Beberapa di antara kamu hubungan sudah pun terjedah, terpisah atau kurang berkomunikasi ya, saling mendiamkan diri. Ataupun sudah terputus ya, memang sudah berpisah. Dan ini membuatkan orang ini teman-teman ya, dengan perpisahan ini ya, orang ini semakin merindukan kamu, tetapi tidak sedikit pun ditonjolkan oleh dia. Maka kamu harus ke pembacaan hari ini untuk melihatkan pesanan-pesanan hatinya yang tidak pernah ya, ataupun kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ini. Kerana orang ini teman-teman tidak akan menonjolkan apa yang dia rasakan kepada kamu. Banyak mendiamkan diri, seperti sebuah teka-teki ya. Kalau kamu bijaksana, kamu akan menangkapnya. Kalau tidak, kamu tidak akan mengetahui ini ya. Dan beberapa di antara kamu sudah baru saja berpisah, ending the relationship ya maksud saya, ataupun ada beberapa yang sudah lama terpisah. Tapi saya tidak tahu mengapa ya, orang ini akhir-akhir ini ya, apabila dia jatuh sakit, menjalani hukuman ya, karma si dia terkenang kamu kembali. Dan dia bertanyakan ya, apakah dia telah membuat keputusan yang tepat meninggalkan kamu. Maksudnya untuk dia yang sudah lama meninggalkan kamu, akhir-akhirnya ada kesedaran dan kesedihan yang membuatkan dia terfikir semula kepada kamu dan bertanyakan sama ada dia telah membuat keputusan yang tepat meninggalkan kamu. Step in the back ya. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya dikhianati ya, bukan dari satu sama lain, tetapi saya melihatkan seperti ada beberapa di antara kamu, hubungan kamu ini being sabotage. Sabotage bagaimana teman-teman? Bukan sabotage dari dia, bukan sabotage dari kamu. Ada energi hubungan kamu ini, sama ada hubungan baru ataupun dengan mantan ataupun hubungan lama, disabotage oleh orang lain, pihak lain teman-teman, yang mensabotaj hubungan kamu, menyebabkan salah faham antara kamu dan dia, saling membenci di sini. Teman-teman, maaf ya, saya tiba-tiba terasa seperti nak pitam. Maaf ya teman-teman, sebentar ya. Saya tidak pasti teman-teman ya, kerana saya mengalami masalah kekurangan darah teman-teman ya. Dan energi ini saya tidak tahu ya teman-teman ya. Teman-teman, apa yang saya cuba sampaikan ya, ada orang lain, pihak lain ya, yang tidak mendukung, yang cemburu akan kamu dan dia, sama ada ini daripada keluarga terdekat, sanak saudara, mertua, ibu bapa, orang tua, apapun itu ya, rakan-rakan. Ada orang yang sabotaj, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama, ada orang yang sabotaj kamu dan dia di sini, yang cuba seperti cuba memisahkan kamu dan dia ya, memberi kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak mendukung, kata-kata yang menyakitkan, agar kamu membenci dia, agar dia membenci kamu. I don't know teman-teman, ada energi itu ya, kamu harus berhati-hati ya. Dan alam semesta, daripada pembacaan hari ini, alam semesta ingin saya memberikan peringatan ini kepada kamu ya, kerana saya tidak tahu ya sama ada orang ini juga mengikuti pembacaan tarot, tapi
alam semesta seolah-olah ingin saya memberitahu kamu ini ya. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba rasa seperti kurang sihat ya teman-teman. Maaf ya teman-teman ya. Seperti kekurangan darah, kekurangan oksigen. Teman-teman, kamu santai saja ya, kamu relax ya. Ini energi yang saya tangkap ya, dan keadaan ini ya seperti sepantas kilat, lightning ya, menjadi secara mendadak memisahkan kamu dengan dia di sini. Apabila ada seperti, saya tidak tahu perkataan yang tepat ya, ada orang di Malaysia ini teman-teman, kita katakan seperti ini ya, ada orang yang batu api yang memanaskan kamu dan dia di sini. Ada orang yang batu api cuba memecahkan hubungan baik kamu dengan dia di sini, yang menyebabkan step in the back ini. Apabila kamu dengan dia kurang prihatin, kurang peka ya, maka kamu merasakan kamu sabotaj dia, dia sabotaj kamu. Maka wujudlah secara mendadak perubahan di dalam perhubungan kamu dengan dia, yang seperti membuatkan kamu dengan dia merasa begitu terkejut, kaget ya, akan perubahan ini ya. Dan secara tidak langsung juga, dalam keadaan terkejut ini juga dengan tiba-tiba memberikan satu pencerahan ya, epiphany ya, pencerahan yang menyedarkan kamu dengan dia. Saya merasakan ada beberapa di antara kamu tersedar, tetapi mengambil masa yang agak lama sebelum tersedar bahawa hubungan ini disabotaj oleh orang lain. Baik ya teman-teman, kamera. Orang ini teman-teman ya, walaupun ini hubungan baru yang baru terjedah ataupun sudah lama terjedah, terpisah, orang ini masih mengenang kamu. Dan dia tidak mengenangkan secara negatif ya, dia mengenangkan hubungan ataupun kenangan-kenangan baik antara kamu dan dia di sini. Kita lihat lagi teman-teman ya, kondisi hubungan kamu dan dia, apa yang berlaku. Dan perpisahan ini teman-teman ya, menyebabkan orang ini sangat merindukan kamu. Saya juga merasakan beberapa di antara kamu yang kini sudah self-focus ya, memfokuskan kepada diri kamu, mungkin membuka peluang kepada orang lain ya, berani mengambil risiko ke depannya, tetapi ada kalanya ya, masih terhubung dengan orang ini, masih seolah-olah berbalik kepada dia. Ada kalanya mengingati orang ini, dan orang ini juga begitu ya. Mungkin contohnya ya teman-teman, kamu mungkin sudah bernikah dengan orang lain, dia juga begitu. Saya bagi contoh ya. Ataupun mungkin kamu kini memiliki pasangan baru, dia juga begitu. Sama ada mempunyai ikatan sah ataupun tidak, tetapi balik-baliknya masih memikirkan satu sama lain. Seperti masih terkoneksi ada kalanya, dan orang ini masih mengenangkan kamu di sini ya. Kamera di sini menunjukkan memain atau memutarkan semula ya, kenangan-kenangan yang bersama. Wow, kamera saya tidak mau fokus ya. What is going on here? Sebentar ya teman-teman ya. Orang ini ya teman-teman ya, seperti mempelajari ya, bukan saja mengenang kamu, mempelajari daripada segala kesilapan dia di dalam hubungan ini ya. Dan dia mula melihatkan ya, di manakah salah silap dia. Dia belajar dan kini menjadi orang yang lebih baik untuk menghadapi segala rintangan yang ada ya. Ada kesedaran di dalam diri dia, dan juga ada pembaharuan yang baik ya. Setelah mendapat pencerahan ini, selepas bangun daripada sakit ini, dia seolah-olah dicerahkan ya. Addiction, wow teman-teman. Codependent. Saya baru merasakan tadi ada lagi yang masih ada yang terkoneksi antara satu sama lain, dan di sini ada addiction ya, kecanduan. Saya merasakan kamu begitu terkesan dengan orang ini ya, di dalam hubungan kamu dengan dia, dan saya juga merasakan orang ini sangat terkesan dengan kamu dalam hubungan ini, masih ada impaknya. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih lanjut ya. Saya baru saja mendapatkan kad ini ya. Lama saya tunggu teman-teman ya untuk penghantarannya. Baik, kita lihatkan. Apakah pesanan-pesanan penting yang ingin dia sampaikan dari hatinya ya ke kamu saat ini?
Apakah pesanan-pesanan penting yang harus kamu dengarkan saat ini? Teman-teman, pembacaan ini bersifat timeless. Maka bila sahaja kamu mengklik video ini ya, dan jika kamu tergerak untuk klik video ini, pesanan ini adalah untuk kamu. Sebab ini adalah pembacaan umum. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Apakah pesanan-pesanan dari hatinya yang harus kamu dengarkan di sini? Apakah pesanan-pesanan dari hatinya saat ini yang ingin dia utarakan kepada kamu? Teman-teman, pembacaan ini merupakan energi ya, dan energi sering berubah-ubah. Maka kamu relax saja ya, santai saja. Ace of Pentacles. Teman-teman, pesanan orang ini teman-teman ya, saat ini dia sedang terfokuskan kepada pekerjaan. Dan jika kamu merasakan ada sikap acuh, tidak begitu memfokuskan kepada kamu ya, sama ada kamu baru mengenali orang ini ataupun hubungan lama, orang ini sangat money oriented, sangat pandai mengelolakan keadaan keuangan dia, dan apabila dia fokuskan kepada kerja ya, dia sangat fokuskan kepada itu. Dan dia seolah-olah tidak boleh terfokuskan kepada dua perkara pada waktu yang sama, teman-teman ya. Dan sekarang ini dia sedang fokus kepada kerjayanya si dia. Mungkin ada beberapa di antara dia yang tukar pekerjaan, mendapatkan pekerjaan baru, ataupun bertukar kerja teman-temannya daripada pekerjaan lama, ataupun naik taraf. Dan kini dia sedang memfokuskan kepada pekerjaannya. Dia ingin beritahu kamu, perasaan dia kepada kamu itu sangat nyata, masih ada. Walaupun saya lihat daripada kad pertama ini ya, taburan yang di atas ini ya, ada beberapa di antara dia dengan sangat jelas ingin melepaskan kamu. Dia melangkah pergi, tapi dengan hati yang sangat berat. Hati dia sangat runsing di sini untuk melepaskan kamu, teman-teman ya. Kita lihat lagi. Pesanan-pesanan dari hatinya saat ini yang harus kamu dengarkan. Di sini kita ada Knight of Pentacles. Teman-teman, dia ingin beritahu kamu hari ini, bukan saja dia begitu terfokus kepada kerjaya ya. Saya juga merasakan beberapa di antara kamu juga sudah bertindak untuk pergi ya daripada koneksi ini, dan kamu juga begitu ya, begitu fokus kepada career kamu, kehidupan kamu. Kamu lebih fokus kepada self-worth, self-love ya, lebih memfokuskan kepada diri. Orang ini ingin beritahu kamu, teman-teman, yang dia akan bergerak ke arah kamu, tetapi dia ingin kamu bersabar. Dan dia merasakan ya, jika kamu tidak dapat bersabar, dia juga memahami itu. Dia seolah-olah mengikhlaskan, menghormati apa saja keputusan kamu di sini kerana orang ini tidak terburu-buru. Dan saya merasakan daripada kad kedua ini, teman-teman ya, Knight of Pentacles, menunjukkan kesukaran dia. Saya terapkan sekali lagi, kesukaran dia untuk melupakan kamu di sini. Teman-teman, dia mengalami kesukaran untuk to let you go daripada fikiran dia, daripada hati dia. Ada kalanya ya, dia masih memantau kamu, melihat kepada foto-foto lama kamu. Ada aliran air mata dari dia ya, yang cuma kamu tidak tahu. Kerana saya merasakan ada orang yang sabotaj hubungan kamu dengan dia di sini. Teman-teman, dia ingin kamu bersabar. Dan jika kamu tidak dapat bersabar, dia juga memahami itu. Jika kamu bertindak untuk pergi daripada koneksi ini, dia juga mengikhlaskan. Dia tidak akan memaksa kamu, tetapi dia ingin kamu tahu, teman-teman ya. Dan dia ini sangat sukar melupakan kamu di sini. Dia akan bergerak ke arah kamu sebenarnya, tetapi akan mengambil masa. Dan saya faham ya teman-teman ya, beberapa di antara kamu sudah kurang sabaran ya, sudah tidak mahu lagi menunggu. Teman-teman, keputusan itu di tangan kamu ya. Saya hanya bacakan pesanan-pesanan dari hatinya saat ini kepada kamu. Dan ini yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya. Four of Swords. Teman-teman, saya melihatkan ya, dengan sangat jelas ya, hubungan kamu dengan dia saat ini ya, sedang terjedah, silent treatment. Kamu banyak mendiamkan dia, dia banyak mendiamkan kamu, dan ini menyakiti kedua-dua belah pihak. Sama ada long distance relationship, berjarak daripada segi keberadaan, ataupun berjarak dari hati,
masing-masing mendiamkan. Dan ini amat menyakitkan si dia. Jika kamu merasakan, wah tidaklah kak, dia tidak menyakitkan dia ni tidak peduli, you are wrong ya teman-teman. Kita tidak boleh membaca hati seseorang. Teman-teman, kita ni semua pelakon di dalam dunia ini ya. This world is a stage ya. Kita semua pelakon teman-teman. Kamu tidak akan pernah tahu ya bagaimanakah perasaan seseorang ini kepada kamu. Kamu tidak akan pernah tahu teman-teman. Kita hanya boleh assume. Assume tu seperti meneka ya, menebak. Tapi kita tidak boleh menebak dengan tepat. Orang ini sangat terkesan dengan silent treatment yang kamu berikan ataupun yang dia berikan. Saling mendiamkan diri ini sebenarnya sangat menyiksa dia. Kamu lihat ya, Nine of Wands. Walaupun ada silent treatment ya, orang ini masih seolah-olah ya, dia menghormati keputusan kamu untuk pergi. Dia juga sebenarnya ada keikhlasan untuk melepaskan, tetapi pada waktu yang sama tidak mahu menyerah. Masih ingin bertahan, masih ingin mempertahankan hubungan ini walaupun dalam keadaan yang lelah, keadaan yang sangat capek. Bukan kamu saja yang capek teman-teman. Teman-teman, saya tidak tahulah teman-teman bagaimana lagi untuk saya katakan ini ya. Dari segi perasaan teman-teman ya, dari segi perasaan ya. Sebenarnya orang ini banyak tanggungan teman-teman. Dia ada tanggungan yang lain, tanggung jawab yang lain yang amat membebankan dia. Dan dia tidak mahu beritahu kamu kerana dia tidak mahu kamu terbebani. Dan apabila dia begitu banyak tanggungan, di belakang dia ini seolah-olah banyak yang harus dipikulnya. Bukan kepada hubungan ini saja. Apatah lagi jika dia mempunyai pasangan, keluarga, ataupun jika dia single ya. Jika dia seorang jomblo, dia banyak beban teman-teman. Banyak seolah-olah beban di kepalanya, di hatinya. Orang ini juga banyak trauma. Ada ketakutan ya, jika mempunyai hubungan baru dengan kamu, dia ada seperti sesuatu yang tidak memberikan dia kepastian. Orang ini insecure, sangat insecure. Dan ada sisi ingin mempertahankan hubungan ini walaupun ada keikhlasan untuk melepaskan ya. It's a very confusing state. Ya, seperti banyak trauma yang membuatkan dia sangat berhati-hati di sini. Berhati-hati dengan kamu, berhati-hati dalam hubungan ini, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dia hanya berdiri ya, memantau kamu dari kejauhan. Dia seolah-olah walaupun tidak datang kepada kamu, saya menangkap energi dia memantau kamu ya. Memantau kamu dalam kediamannya dia. Dalam silent treatment ini dia memantau kamu. Cuma kamu tidak tahu. Saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang agak peka di sini ya. Yang dalam hati kamu sebenarnya kamu tahu ya. Kamu tahu orang ini memantau kamu. Hatinya masih belum berserah teman-teman. Masih belum menyerah ya. Walaupun ada percubaan untuk melepaskan kamu dalam hubungan ini. Keluar lagi kad ini ya. Teman-teman, orang ini banyak menyembunyikan segala sesuatu daripada kamu. Dia dalam posisi menunggu teman-teman. Dia dalam posisi mendengarkan intuisi dia dan menunggu, dalam posisi menunggu. Banyak bersabar, memerhati, tidak berkata apa-apa, tidak memberikan tindakan, hanya memerhati, like observing you ya. Orang ini teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini ya, berdiri dengan seseorang yang mempunyai, teman-teman jangan salah faham ya, saya tidak katakan black magic ya. Sekali lagi saya terapkan, ada unsur-unsur beberapa di antara kamu, bukan black magic. Kamu berdiri dengan seseorang yang mempunyai ilmu kebatinan. Seperti, saya tidak tahu teman-teman, mungkin daripada how to say this ya, daripada keturunan dia, diturunkan kepada dia. Apa perkataan yang lebih tepat ya, diturunkan ya, ilmu kebatinan ini seolah-olah daripada keluarga dia, daripada nenek moyang, dan diturunkan kepada dia. Dan orang ini sedikit sebanyak mempunyai ilmu kebatinan yang mampu, it's like a psychic ability. Dia mampu mengawal, mengontrol kamu dari kejauhan, mengikat kamu
secara kebatinan. I'm not sure whether I'm making sense here ya teman-teman ya. Saya tidak mengatakan black magic. Walaupun berjauhan antara satu sama lain, untuk kamu yang long distance relationship ataupun berjarak dari hati, orang ini mampu mengawal. Begini teman-teman, jika kamu sedih, dia dapat merasakannya. Jika kamu gembira, dia juga dapat merasakannya. Seolah-olah dia boleh menangkap emosi kamu. Dia dalam posisi sedang menunggu, memerhatikan apakah tindakan kamu seterusnya. Dan dia seperti mengikuti rentak kamu di sini kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjalankan hubungan ini. Ada hubungan sembunyi-sembunyi di sini, cinta segitiga, dan orang ini, beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang ada ilmu kebatinan yang mampu ya mengikat kamu walaupun kamu bertindak untuk pergi atau telah pergi meninggalkan, kerana ada sisi-sisi kesetiaan daripada dia di sini. Teman-teman jelas ya apa yang saya cuba sampaikan di sini. Guys, I'm sorry, I don't know how to say this ya. Tetapi saya menangkap energi dia mempunyai ya, beberapa di antara dia, mungkin bukan semua, mempunyai ilmu kebatinan. Dan seperti saya katakan tadi teman-teman, daripada luarnya kamu tidak akan dapat menebak sikap dia kerana dia misterius, banyak yang disembunyikan. Orang ini dengan jelas masih memendam perasaan kepada kamu walaupun sudah ada yang bertahun-tahun dan belum move on. Dia sering terkoneksi dengan kamu di sini ya, melalui the High Priestess di sini. Teman-teman, setakat ini kita mempunyai zodiak berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo. Kita mempunyai zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Dan terkuat di sini Cancer. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya pesanan dia yang harus kamu dengarkan. Di sini kita ada Leo ya. Teman-teman lihat ya, orang ini ya kadang-kalanya seperti berwajahkan seorang manusia ya. Ada kalanya merupakan seekor singa di sini. Teman-teman, orang ini memakai topeng. Ada beberapa di antara dia yang kamu tidak tahu daripada awal lagi. Sebenarnya dia mencintai kamu tetapi dia tidak mahu kamu tahu. Kalau boleh ditutupi sehinggalah saat ini. Ataupun dari sisi yang lainnya, telah pergi meninggalkan kamu ya. Orang ini datang dan pergi dalam hidup kamu. Dan kini, saat ini, kembali jatuh cinta kepada kamu. Dan dia menyedari itu dan sangat takut ya. Keadaan ini menakutkan dia apabila dia menyedari ini bukan perasaan yang biasa. Kembali jatuh cinta kepada kamu dan kini dia berusaha untuk menutupi perasaan ini serapat-rapatnya agar tidak kelihatan. Ada kalanya kamu lihat wajah dia yang sebenar. Ada kalanya tidak. Maksudnya apa teman-teman? Beberapa di antara kamu boleh menebak ya, yang orang ini sebenarnya mempunyai perasaan untuk kamu. Tapi dia sangat pandai mengontrol emosi, keadaan dia. Dan orang ini tahu ya teman-teman ya, cara menakluki kamu. Setakat ini dia cuba mengumpulkan segala keberanian. Orang ini tahan banting, tahan lasak. Dan cuba mengawal ya, perasaan dia kepada kamu. Apabila diletakkan bersebelahan dengan the High Priestess ini ya, maka orang ini akan mengawalnya dengan sangat baik. Leo hadir dengan sangat kuat teman-teman ya. Dia cuba bersabar, sangat bersabar, memerhatikan. Jangan lupa ya teman-teman, orang ini tahu caranya. Jika dia seorang yang tahu bagaimana cara untuk mendapat apa yang diinginkan. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya pesanan-pesanan dari hatinya kepada kamu saat ini. Wow, teman-teman. Beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seseorang dari masa lalu kamu ya. Dan jika saya lihatkan pesanan hati dia teman-teman ya, walaupun mungkin beberapa di antara kamu di sini sangat mendapat kurang kepuasan emosi dengan orang ini ya teman-teman ya. Teman-teman ada kesetiaan. Ada kesetiaan yang sangat pasti dari orang ini ya, yang ada beberapa di antara dia sudah menanti agak lama ya. Baik teman-teman, hari ini saya menangkap energi yang sangat berbeza dan saya perlukan perhatian kamu ya. Jika kamu di sini yang sudah memiliki pasangan, dengarkan baik-baik. Ataupun
Kamu mungkin sudah berpisah ataupun single parents ya, yang sudah berpisah dengan mantan kamu. Mungkin kamu single parents, janda ataupun duda, ataupun kamu masih lagi memiliki pasangan di sini. Atau untuk kamu yang single, baru sahaja berpisah, ya, ingin bertemu dengan orang baru. Orang ini merupakan orang masa lalu kamu yang pernah cuba memiliki kamu tetapi gagal. Jelas ya, dia pernah cuba menjalankan sebuah hubungan dengan kamu tetapi gagal. Dan orang ini sudah menyukai kamu dari zaman kanak-kanaknya, dari zaman remajanya, dari zaman sekolahnya. Dipendamkan saja sehinggalah dia dewasa saat ini. Dan masih lagi dipendamkan sehinggalah saat ini. Beberapa di antara dia, ini adalah cinta yang sudah terpendam agak lama, tidak pernah diutarakan kepada kamu. Dan kesetiaan itu masih dibawa sehinggalah saat ini. Kamu lihat kan ya? Daripada small copy ya, small copy. Maaf saya suka panggil anjing kecil itu kopi. Daripada small puppy di sini teman-teman, hinggalah kedewasaannya. Kesetiaan itu masih wujud teman-teman. Dari dia muda sehinggalah dia sudah berusia di sini. Kamu lihat kan, kamera saya gagal untuk fokus hari ini ya. Mungkin saya lock screen tadi sebab kamera saya sering begini ya. Maka saya terpaksa lock ya. Teman-teman, daripada zaman mudanya, seperti anjing yang muda ini ya, anjing kecil ini, di small puppy, kesetiaan itu, perasaan itu masih dimiliki oleh si dia. Dia memerhatikan kamu ya, bernikah dengan orang lain. Dia memerhatikan kamu mempunyai pacar lain, pasangan lain. Dan kemudian ada beberapa di antara kamu yang sudah bercerai. Dan dia masih memerhatikan itu. Jika dia tidak bersama kamu, orang ini masih memendam perasaan. Saya tidak tahu mengapa ya, orang ini mungkin akan kembali ke dalam hidup kamu. Kerana seolah-olah alam semesta menyokong, mendorong dia ke arah itu. Teman-teman, kamu sesuaikan saja dengan kondisi kamu. Apapun energi yang saya tarik akan saya bacakan saja. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Ini salah satu pesanan yang harus kamu dengarkan hari ini, teman-teman ya. Teman-teman tenang saja ya, jangan ada yang emosi, baperan ya. Kerana energi kad-kad ini sering berubah-ubah. Baik ataupun buruk, sebagai tarot reader saya akan bacakan saja. Kamu berhak untuk mengetahuinya. Baik, di sini kita ada Ten of Wands ya, teman-teman. Orang ini seperti saya katakan tadi, teman-teman. Dia seseorang yang banyak tanggungan, banyak tanggungjawab, banyak beban ya. Bukan saja ingin beradaptasi dengan hubungan ini. Banyak di fikiran si dia ni. Dia sangat galau, sangat dibebani seperti tulang punggung keluarga. Banyak yang perlu dia pikul di sini. Dan ada kalanya teman-teman dia merasakan begitu sakit ya. Sangat sukar untuk beradaptasi, menyesuaikan diri. Tetapi dia masih ingin bertahan. Seperti trying to please everybody di sini ya. Seperti saya tangkap daripada energy card pertama yang tegak di sini ya. Dia seolah-olah terpaksa menghiburkan hati semua orang di sini. Dan ada kalanya kelakuan ini menunjukkan ketidaktegasan. Kerana terpaksa please everyone here. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada Page of Cups ya. Orang ini banyak melalui ya. Seperti tadi ya, kita ada bittersweet ya. Bottom of the deck di sini kita ada bittersweet, mengalami banyak pahit manis dalam kehidupan. Seorang yang banyak pengalaman teman-teman. Tetapi dia seseorang yang sebenarnya inginkan perhatian kamu. Inginkan kasih sayang. Di sini kita ada Ace of Swords. Beberapa di antara kamu memang inginkan kejelasan di dalam hubungan ini. Inginkan dia memberikan satu penjelasan yang dengan cepat ya. Dan saya merasakan beberapa di antara kamu akan dapat menerima ya penjelasan daripada si dia tidak lama lagi. Kerana dia akan bertindak dengan cepat mendatangi kamu. Kerana dia tahu, dia sedar ya, dia sudah put this relationship on hold ya, sudah agak lama menggantungkan kamu di sini. Maka beberapa di antara kamu di sini mungkin akan dikabari ya tidak lama lagi. Kita aminkan saja ya. Harap-harap energi ini datang dengan cepat. Orang ini pernah merencanakan sesuatu ya untuk jangka waktu yang panjang ya. Mungkin ingin berkomitmen dengan kamu. Dia pernah merencanakan itu teman-teman. Dia masih memikirkan kamu di sini ya. Berputar-putar memikirkan kamu di sini daripada Ace of Swords ini ya. Dan dia tahu dia harus memberikan kamu sebuah keputusan. Kerana dia juga sebenarnya tidak mahu kehilangan kamu. Tetapi ada rintangan di dalam hubungan ini ya, saya lihatkan ya. Ada banyak rintangan dan halangan ya. Juga ada orang yang batu api.
Seperti saya katakan tadi, orang-orang yang sabotaj hubungan kamu dengan dia di sini, tidak mendukung ya, banyak enemy teman-teman. Kamu dengan dia sebenarnya banyak musuh, tetapi dia sering ingin mendatangi kamu. Orang ini pandai mengambil hati kamu ya. Ada kalinya dia sangat lembut, pandai mengambil hati kamu. Kata-kata dia sangat terkesan ya, sangat meninggalkan kesan kepada kamu. Jika dia pergi daripada hidup kamu teman-teman, kamu sangat terkesan di sini. Dan dia tahu, dia menyedari ya, dia harus datang memberikan kata putus itu. Pesanan daripada dia hari ini teman-teman, dia tahu dia harus memberikan kamu sebuah keputusan. Orang ini mempunyai daya penarik ya, yang sangat kuat untuk menarik kamu. Dia mempunyai energi orang-orang yang baik. Bukan saja berjaya menarik kamu, juga berjaya menarik orang-orang lain di sini. Baik teman-teman, ini adalah pesanan-pesanan yang harus kamu dengarkan ya. Hubungan ini saya rasa sangat melelahkan, tetapi orang ini seolah-olah mahu kamu bersabar ya. Bersabar, dan ada beberapa di antara kamu sudah tidak sabar lagi, dan saya tidak menyalahkan kamu ya. I am not here to judge you. Saya tidak menilai kamu di sini teman-teman ya, kerana kamu lebih mengetahui kondisi hubungan kamu. Baik teman-teman, saya harap sedikit sebanyak ya daripada pembacaan hari ini kamu mungkin dapat menangkap ya, ataupun mendapat pencerahan ya daripada pembacaan hari ini. Kita lihatkan ke depannya. Apakah tindakan dia ke depannya dalam hubungannya? Setelah kita melihatkan pesanan-pesanan dia, apakah tindakan dia seterusnya? Kita semua ingin tahu ya teman-teman. Kalau boleh bertindaklah ya, melakukan sesuatu, jangan mendiamkan diri. Kita lihatkan tindakan-tindakan apa yang akan dia berikan kepada kamu. Kita doakan agar dia bertindak dan memberikan tindakan-tindakan ini ke depannya. Di sini kita ada friendship. Teman-teman, orang ini ingin berdamai dengan kamu ya. Four of Swords tadi juga menunjukkan dengan jelas ya, selain daripada silent treatment, dia juga ingin berdamai ya. Ada kedamaian dalam hubungan ini ya. Dia masih ingin mewujudkan pertemanan, persahabatan yang baik dengan kamu ya. Dan bercakap tentang kedamaian, di sini kamu lihat ya, solitude, ketenangan ya. Dia ingin menenangkan keadaan hubungan kamu dengan dia saat ini ya. Dia ingin mewujudkan sebuah ketenangan antara kamu dengan dia, supaya masing-masing bertenang ya, supaya ada jiwa yang tenang. Jika kamu tenang, dia tenang, maka dia akan datang bertindak, bukan dalam keadaan amarah ya, masih lagi beremosi. Bila kamu tenang, maka itulah waktu yang tepat untuk dia datang ke kamu. Apabila keadaan sudah mulai tenang, maka wujudlah teman-teman, lihat ya, meet up, ada cangkir kopi di sini. Apabila keadaan kembali tenang ya, masing-masing sudah tidak beremosi, tidak marah, tidak berdendam, masing-masing tenang teman-teman, maka orang ini akan datang ya pada waktu yang tepat. Kita lihat lagi, dia akan bertindak teman-teman ya. Getting right information. Wow, orang ini akan berhati-hati ya mendatangi kamu. Dia akan make sure ya, memastikan keadaan kamu waktu itu sesuai untuk dia berjumpa. Maksudnya dia akan cari tahu dengan lebih lanjut, mungkin melalui media sosial, rakan-rakan kamu, rakan-rakan dia, ahli keluarga terdekat, sebelum mendatangi kamu. Reconciliation, teman-teman, tepat apa yang saya katakan tadi ya. Dia ada keinginan untuk berdamai dengan kamu di sini. Dan sebelum dia datang, dia akan pastikan ya, keadaan masing-masing dalam keadaan yang baik dan tenang. Tidak marah ya, tidak berdendam. Tidak mahu lagi bila berjumpa nanti ada yang akan melemparkan kata-kata yang menyakitkan. Make the effort. Teman-teman lihat sendiri ya, dia akan berusaha teman-teman. Dia akan berusaha mendatangi kamu dengan keadaan yang lebih baik, keadaan lebih dewasa ya, dalam approach yang lebih baik ya. Bila dia approach kamu, dia akan approach kamu dengan lebih baik, mendekati kamu dengan keadaan yang lebih baik, lebih matang. Di sini kita ada something better is coming. Wow, ini sangat saya doakan untuk kamu semua di sini. Sangat saya doakan ya, sesuatu yang baik pasti akan datang. Amin. Kita aminkan saja teman-teman ya, sesuatu yang baik teman-teman. Kerana saya merasakan beberapa di antara kamu ya, sudah lama menunggu. Mungkin ada beberapa di antara kamu ya yang menunggu lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan sebuah penjelasan. Teman-teman, kesabaran itu senantiasa akan membuahkan hasil. Baik teman-teman, wow, teman-teman lihat ya, bottom of the deck. Patutlah dari tadi saya sentiasa merasakan ya, kamu dengan dia sering terkoneksi, tapi saya sangat tidak pasti untuk mengutarakan itu kerana saya tidak mahu kamu bosan ya. Dalam pembacaan saya sering ada energi yang terkoneksi. Selain daripada ada kecanduan, addiction tadi ya, kita juga ada soulmate yang menerangkan lagi
Mengapa ya kamu dengan dia saling terkoneksi? Teman-teman, apabila orang ini sakit ya, dia sering merindukan kamu ya. Seolah-olah bila dia sakit, kamulah orang pertama yang dia fikirkan ya. Kerana dia merasakan kasih sayang kamu seperti sosok orang tuanya ya. Beberapa di antara dia, kamu berdiri dengan seseorang yang sudah kehilangan ya. Dia mungkin anak yatim piatu, kehilangan ibu dan ayah. Baik teman-teman, di sini ada soulmate ya. Kamu lihat ada dua hati di sini ya. Bottom of the decknya. Teman-teman, ini bukan kata-kata saya, maka please don't use this against me ya. Saya tidak akan menyedapkan pembacaan ya, hanya untuk mendapatkan followers ya. Ada di comment section yang mengatakan saya takut kehilangan followers. Teman-teman, kamu boleh berfikir sendiri teman-teman ya. Sehinggalah saat ini ya, saya masih belum mendapatkan 1 sen pun daripada YouTube. Saya tidak tahu where it go wrong. Maybe saya perlu setkan ya, setting saya di YouTube. Mungkin ada soalan-soalan yang belum saya jawab. Dan saya tidak melakukan personal reading yang berbayar. Daripada awal channel saya tidak melakukan personal reading ya teman-teman. Saya tidak mendapat bayaran. I'm not worrying about followers. I'm not worrying about who is going to subscribe, who is going to follow. Niat saya, jika kita boleh membantu, kita bantulah satu sama lain. Berikan dukungan kepada satu sama lain. Teman-teman, saya juga seorang reader. Selain daripada seorang leader, saya juga manusia seperti kamu, mempunyai perasaan sakit. Waking up in the morning ya, in a very bad mood. Saya juga begitu teman-teman. Tetapi saya senantiasa melihatkan kepada sudut positif. Apa yang boleh kita syukuri hari itu? Bersikap bersyukur teman-teman ya. Teman-teman, tenangkan fikiran kamu. I will do the hard work for you ya. Kamu relax, santai sahaja. Kita lihatkan pesanan-pesanan dari hatinya ke kamu saat ini yang harus kamu dengarkan. Saya ingin membantu teman-teman. Saya juga sangat menghargai bantuan kamu di sini ya. Saya juga memerlukan sokongan kamu teman-teman. You hold the key to my heart. Wow. Lihatkan dengan jelas. Kamu memiliki kunci utama ke hatinya. Maka orang ini boleh bergerak ke orang lain, memiliki pasangan lain, tetapi kunci yang tepat itu dimiliki oleh kamu. Kamu sahaja yang boleh membuka kunci ya, lock itu ya di hati si dia. Teman-teman, orang ini baru saja menerima pencerahan ini dan dia ingin menyampaikan ini kepada kamu saat ini ya. Pesanan-pesanan hatinya yang harus kamu dengarkan. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Teman-teman, keep spreading the love ya. Keep spreading the love. Stop the hating of each other ya. Kita harus saling membantu di sini. Niat itu penting ya. Bersikap tulus, bersikap jujur ya. Kita lihatkan pesanan-pesanan dia kepada kamu. Tabahkan hati kamu teman-teman. You have changed me to a better person. Orang ini menyedari ya, dengan hadirnya hidup kamu, mengenali kamu mungkin dari zaman kanak-kanaknya, kamu banyak menyedarkan dia. Maka kamu juga banyak memberikan dia pelajaran, kesedaran untuk become seseorang yang lebih baik. Dia sangat menyedari itu. Maksudnya apa teman-teman? Impact kamu kepada dia ya. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita akan menjadi orang yang tidak baik. Tapi apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, itulah yang dia rasakan. Efek kamu kepada dia itu sangat baik. I can't talk right now. Teman-teman, orang ini sedang dalam keadaan yang sangat terbebani. Maka ada beberapa di antara dia yang menarik diri ya, lebih banyak mendiamkan. Mungkin kamu texting dia ya. Dia mungkin hantar satu saja jawapan. Kamu harus memahami itu ya. Keadaan kita dengan dia tidak sama teman-teman. Maka jangan menilai. Kita harus melihatkan kepada semua sudut. Mungkin dia sedang mengalami masalah yang tidak boleh diceritakan kepada kamu. Jangan lupa di sini kita ada the high priestess. Dia banyak menyembunyikan segala sesuatu dari kamu, ditutupi rapat-rapat. Mungkin dia tidak mahu membebani kamu di sini. It's hard for me to open up to you. Teman-teman lihat sendiri ya, kad ini saya tarik secara random. Nothing can be arranged here teman-teman ya. Sangat sukar untuk saya bersikap terbuka kepada kamu. Saya baru bercerita pasal hal the high priestess di sini ya. Teman-teman lihat ya. It's hard for me to open up to you. Kad ini sangat sinkron teman-teman. Baik, kita lihat lagi pesanan-pesanan dari hatinya saat ini yang harus kamu dengarkan. I can't reach out to you right now. Teman-teman, dia memang ya, I can't talk right now, I can't reach out to you right now ya. Dia memang merasakan ini bukanlah momen yang tepat ya untuk kamu dengan dia berkomunikasi. Kita lihat lagi teman-teman. Pesanan dari hatinya saat ini. Wow.
Look at this teman-teman. Ini membuktikan apa yang saya rasakan dari tadi ya. I'm hiding my true feelings from you. Sama ada dia sudah move on, melepaskan atau masih mencintai kamu, dia menyembunyikan perasaan sebenarnya dari kamu. Sangat ego ya dia ni ya. Kenapa dia ego sangat keras kepala orang ini ya? Dia menyembunyikan, mungkin dia merasakan ini cara yang terbaik. Jika dia tidak menyembunyikan perasaan ini, mungkin dia takut dia akan menyakiti kamu ya. Jika hubungan ini berterusan ya, akan lebih tersakit ke depannya. Kita buka satu lagi, saya penasaran teman-teman, saya kepo hari ini. Kita buka untuk kamu di sini. I'm shocked at your existence in my life. Wow, orang ini sangat kaget, terkejut dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya ya, untuk cinta baru, dan dia sangat mensyukuri kehadiran kamu di dalam hidupnya. Orang ini sangat mensyukuri teman-teman ya, apa pun yang kamu berikan kepada dia ya. Saya merasakan kamu banyak memberi kepada dia di sini. Teman-teman, lihat, sangat sinkron ya. I'm sorry, I'm not ready. Maka kamu merasakan kedinginan daripada orang ini ya. I'm sorry, I'm not ready. Teman-teman, dia masih belum bersedia. Daripada segi mental dan fizikalnya si dia, mungkin dia masih labil ya. Belum bersedia untuk berkomitmen, belum bersedia untuk memberikan kamu sesuatu yang pasti. Maka ini melelahkan kamu. Teman-teman, kita lihatkan initial yang akan terbuka hari ini. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Di sini ada huruf K, ada huruf K kilo, ada huruf A Ali, ada huruf L lihat, ada huruf G golf, ada huruf T tango, ada huruf Q. Maaf ya, kamera ni depan saya agak sukar untuk saya meletakkan initial ini. Kita ada huruf N. Teman-teman, saya juga menangkap energi dengan kuat ya. Orang ini memang ada beberapa di antara kamu berdiri dengan orang yang menutupi perasaan dia teman-teman ya. Sampai saat ini teman-teman, bermati-matian ya, dia tidak mahu mengakui yang dia sebenarnya mencintai kamu dan perasaannya kepada kamu sebenarnya sangat dalam, dan dia tidak mahu mengakui itu. Baik teman-teman, di sini kita ada K kilo, A Ali, L 5, G golf, T tango, Q Quebec, S Sunbury, N Norway, H hotel, X energy mantan kamu, W watermelon. Baik teman-teman, saya harap jelas ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Teman-teman, saya mohon dukungan kamu semua dalam mendoakan yang terbaik untuk semua orang ya, dan juga doakanlah yang terbaik untuk semua tarot reader yang lain yang telah banyak menguraskan tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik untuk kita semua. Teman-teman, keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care and have a happy weekend.